Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepompong, bisa nggak sih seorang mahasiswa kesehatan atau tenaga medis itu sukses menjadi seorang entrepreneurship? Pada hari ini kami akan menghadiri seminar kewirausahaan yang diadakan oleh Stikes Baitul Hikmah Bandar Lampung. Di sini kita akan kupas strategi pemasaran hingga tantangan apa saja yang dihadapi oleh wirausaha di dunia kesehatan. Jangan kemana-mana dan tetap ikuti keseruan kita hari ini. Perawat itu nggak boleh miskin. Kalian modal ilmu kalian itu kalian bisa cuma. Saya cuma pamer ya. Saya ini pamer supaya kalian bergerak hatinya untuk bangun diri kalian supaya kalian punya pekerjaan yang emang betul-betul kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desta Antika. Saya sebagai moderator yang akan membimbing acara kita pada kesempatan hari ini. Di depan kita sudah hadir 3 pemateri yang sangat hebat, yang sangat luar biasa di bidang wirausaha maupun wirausaha di bidang umum maupun di bidang kesehatan. Kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Mbak Desta tadi, nama saya Tommy Sutrisno. Saya S1 Universitas Lampung, itu jurusan Kimia Murni. Saya juga belajar berwirausaha itu dari masih semester 1. Kenapa kok saya dari semester 1 mulai belajar yang namanya berbisnis? Karena saya memang dari daerah, kemudian di keluarga saya juga termasuk orang yang pertama kali kuliah. Dan dengan kondisi yang apa adanya, jadi saya juga harus mencari dan membiayai diri sendiri juga. Selain coba cari beasiswa, saya juga coba cari usaha-usaha. Dulu kalau pas waktu masih mahasiswa kan kadang kita ada namanya study tour ya. Study tour ke Bandung, nah di situ saya main ke Cibaduyut. Coba-coba ke sana, ambil katalog, itu saya jualan di Masjid Al-Wasi Unila. Dari situlah saya coba menghidupi sampai akhirnya di semester 3 itu saya bisa buat lembaga private sendiri. Karena memang saya suka mengajar. Mohon doa juga kepada kawan-kawan semua karena nanti untuk Koma Agent kemudian sama Kepompong itu insya Allah di tahun ini kita akan meresmikan juga PT kita. Jadi PT Digital Kreativa Nusantara. Insya Allah kita akan resmikan di Desember atau nanti di bulan Januari. Jadi PT Digital Kreativa Nusantara itu yang akan menaungi nantinya Oma Agent, kemudian Kepompong sama Explora.id. Jadi memang PT yang menaungi khusus promosi digital, kemudian konten kreator, YouTube dan media berita online. Saya juga ada buat parfum dan ada di situ saya buat sabun. Nah, kenapa saya kok ada bergerak di bidang parfum sama sabun? Karena saya di sini tidak ingin menghilangkan apa yang sudah saya dapatkan waktu perkuliahan di S1. Saya coba jalanin usaha itu dan alhamdulillah itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Dan kedepannya melalui PT Digital Media Kreativa kita akan lebih banyak untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada kawan-kawan UMKM dan ke desa-desa, mengajarkan ke mereka bagaimana caranya untuk membuat sabun supaya mereka bisa produksi sendiri, bahkan bisa menjadi pemasukan bagi desanya. Jadi di sini saya akan coba sedikit menyampaikan apa aja sih tantangan kemudian faktor-faktor keberhasilan dari seorang wirausaha atau entrepreneurship. Karena yang namanya sebuah usaha itu pasti banyak sekali tantangannya. Kemudian banyak sekali juga faktor yang bisa kita ambil untuk membuat kita bisa berhasil. Kalau definisi wirausaha itu banyaklah kalian baca di literatur juga bahwa proses menciptakan, mengembangkan dan menjalankan sebuah usaha dengan pendekatan inovatif untuk menciptakan nilai lebih. Jadi pada dasarnya wirausaha poinnya apa? Dia ada proses untuk menciptakan dan mengembangkan. Jadi kalau kita bicara menciptakan, di sini mungkin saya menciptakan tadi ada namanya sabun cair. Saya menciptakan ada yang namanya parfum Benediction. Tapi apakah saya menjadi orang yang pertama kali menciptakan itu? Kan enggak. Sudah banyak orang-orang yang sudah memproduksi sabun cair dan banyak juga yang memproduksi parfum. Tapi saya melakukan diferensiasinya, pengembangannya. Karena pada dasarnya ketika kita ingin sukses di sebuah wirausaha, kita ingin sukses menjadi seorang entrepreneurship, kalau kita tidak menjadi orang yang pertama,
itu kita harus punya nilai lebih. Kita harus punya nilai diferensiasinya. Dan di sini pun saya coba buat diferensiasi dari produksi sabun cair maupun parfumnya. Ada hal yang membedakan dengan produk-produk lain. Kalau kita lihat secara garis besar, tantangan seorang entrepreneurship itu ada apa sih? Kalau saya gambar sih ada empat hal yang paling mendasar jadi tantangan seorang entrepreneurship. Yang pertama itu modal terbatas. Kawan-kawan yang merasa saya tidak punya modal, kawan-kawan yang selalu beranggapan bahwa usaha itu harus melulu masalah uang. Nah, di sini saya membuktikan bahwa entrepreneurship itu tidak harus melulu harus kita punya uang. Jadi tadi kilas balik ketika saya masih semester 3 di Universitas Lampung, saya entrepreneurship, saya tidak perlu modal. Karena ketika saya main ke Cibaduyut, saya ambil katalognya, saya tawarkan di Masjid Al-Wasi'i, ketika ada yang tertarik mereka bayar 50%, pengiriman kemana? Saya kirim ke Laboratorium Kimia Dasar. Karena saya nggak punya biaya, saya tinggalnya di lab waktu itu Pak Bu. Jadi saya tinggal di lab, kebetulan saya bimbingan almarhum Bapak Profesor Irwan Ginting Suka. Jadi saya diberikan tempat untuk tinggal di laboratorium. Kenapa saya tinggal di sana? Saya bisa akses internet gratis. Saya bisa pakai komputer gratis. Dan pengiriman sepatu tadi itu saya kirimnya ke alamat kampus. Jadi begitu udah pada datang, saya panggil tuh orang-orang yang beli pesan-pesan. Kalau memang mereka cocok, mereka bayar full. Ketika nggak cocok, tinggal retur. Nanti saya akan kirim kembali ke Cibaduyut. Jadi situ saya buktikan bahwa bisnis itu tidak perlu modal. Kemudian yang kedua yang saya jalanin private. Ketika saya private, saya ngajar, saya nggak perlu modal. Saya cukup datang ke rumah-rumah siswa, akhirnya saya dapat uang. Saya pertama kali ikut lembaga orang, tapi ketika saya ikut lembaga orang, saya pelajarin sistemnya, saya pelajari mekanisme gimana, akhirnya saya buat lembaga sendiri yaitu Smart Private. Di Smart Private itu, saya kuliah semester 4, saya sudah punya guru tuh 12 orang. Dan di semester 4 pun, ya alhamdulillah saya bisa beli kendaraan sendiri di situ. Jadi saya buktikan bahwa poin 1 ini modal terbatas itu tidak menjadi halangan sebenarnya. Ketika memang kawan-kawan bisa menggunakan akal pikiran. Modal paling utama seorang entrepreneurship itu adalah akal pikirannya, kemudian kemampuan dia untuk peka terhadap lingkungan. Jadi ketika dia bisa menganalisis, oh ketika setiap ada masalah, ada hambatan, berarti di situ ada potensi untuk usaha. Kemudian yang kedua, persaingan pasar. Kalau kita bicara persaingan pasar, sekarang persaingannya sudah sangat luar biasa sekali ya. Kalau dulu orang bicara konten kreator, bicara YouTube itu sangat gampang. Oh dia untuk monetasi itu gampang. Tapi pas kita jalanin kondisi sekarang, untuk jadi seorang konten kreator ketika dia ingin kejar monetasinya, itu tidak segampang dulu juga. Kemudian kalau kita lihat sekarang TikTok, banyak orang yang dapat uang banyak dari TikTok tuh. Cukup dengan kayak kemarin Satbor ya, Satbor cukup dengan joget-joget itu bisa dapat uang. Di tim kita ada namanya Joko, dia membuktikan bahwa tanpa followers yang banyak, dia coba live, dia jualan baju jersey, itu tiap hari itu dia bisa jual 4-5 baju jersey. Dan dia live itu cuma 3-4 jam. Kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang jualan di toko atau di pasar, belum tentu sehari itu laku satu. Bahkan yang lucunya, baju jersey yang pernah dia pakai itu dia tawarkan dan itu laku. Dan keuntungan minimal 50.000 per baju. Artinya dia cuma live 3-4 jam dia dapat 200.000 rupiah. Nah, jadi di sini kalau bicara persaingan pasar pasti ada. Tapi tinggal gimana caranya kita bersaing dengan kawan-kawan atau kompetitor yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga itu adanya kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini yang paling parah. Ketika kita ingin terjun ke dunia entrepreneurship, tapi kita tidak dibekali oleh skill yang bagus, ketika kawan-kawan tidak mau membaca, ketika kawan-kawan tidak mau melihat peluang-peluang yang ada, itu kalian pasti akan kesulitan. Jadi cuman sebatas, gue pengen bisnis ini jalan, akhirnya sudah ketemu masalah down. Jadi ketika ketemu masalah down, udah saya nggak jalan lagi juga. Yang keempat itu adanya ketidakpastian tren pasar. Nah, sama kayak posisi sekarang ketika bicara trennya adalah tren digital, tren TikTok, tren YouTube, itu ada ketidakpastian pasar juga. Kenapa? Karena banyak orang yang terjun, apalagi kalau kawan-kawan yang ngikutin perkembangan kayak FB Pro ya. Itu kadang saya ngeliatin kawan-kawan juga tingkahnya jadi aneh-aneh, Pak. Jadi, iya kan ya? Jadi karena kebutuhan konten, dia sehari harus ada upload, kegiatan sehari-hari dia semua dikontenin. Kemudian joget-joget yang dia sebenarnya nggak nguasain joget-joget itu tadi, karena mungkin ngelihat tadi ada setboard dia joget-joget bagus, dia dapat duit, dia coba. Tapi ternyata karena passion dia nggak di situ, jadi lucu kita ngelihatnya. Di TikTok itu kan ada tren-tren lagu, atau mungkin ada tren-tren bahasa sekarang, atau
tren-tren berita. Jadi dengan rame kayak kasus yang Agus sedih gitu ya. Itu kan banyak tuh, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berjualan itu dengan cara apa? Dia memparodikan Agus sedih itu tadi. Agus sedih nggak punya motor. Nah, itu jadi oh ada solusi motor di sini. Nah itu tadi. Nah itulah fungsi ketika kawan-kawan peka terhadap lingkungan tadi, kemudian kalian bisa melihat peluangnya, kalian bisa membaca, oh saat ini yang lagi rame inilah yang kita pakai untuk kita buat konten. Tapi kalau nggak paham, akhirnya ngasal. Nah jadi ini statistik ada 80% itu UMKM gagal. Ini merujuk pada kenyataan sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah tidak dapat bertahan lama disebabkan karena berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, pengelolaan yang kurang efektif, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan pasar. Dan hanya 20% UMKM itu yang berhasil. Ini berdasarkan data statistik Pak. Jadi bukan saya yang ngada-ngada kayak biar kelihatan keren saya buat ada grafik-grafik lah, nggak gitu ya. Jadi memang kondisinya 80% itu UMKM itu gagal. Kawan-kawan ketika ingin berwirausaha itu bisa coba cari komunitas atau kawan-kawan yang memang bergerak di bidang UMKM atau wirausaha. Kalau kalian ingin menjadi seorang profesional, bergaulah dengan orang-orang yang memang dia profesional. Kalau kawan-kawan ingin menjadi seorang dosen, bergaulah dengan orang-orang yang memang secara pekerjaannya dosen. Jadi kalian akan terpacu ke sana. Tapi kalau kalian ingin jadi seorang entrepreneurship, kalian bergaulnya dengan orang-orang tukang main gaple di perempatan, itu nggak jadi. Nanti ngelihat peluangnya kayaknya potensi jualan gaple banyak nih Pak. Tadi begitu aja. Baiklah, selanjutnya memasuki ke materi kedua yaitu tentang wirausaha, khususnya kesehatan nih teman-teman. Jadi mohon perhatiannya dan kalau lagi pegang handphone handphonenya ditaruh dulu. Kita simak baik-baik. Semoga kita nanti bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Selanjutnya Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Ini baru luar biasa. Tadi pagi yang sholat subuh siapa? Semua sholat subuh. Sebelum subuh ada sholat sunnah. Nah, berarti kalian udah sukses. Karena sebelum sholat subuh itu dunia dan seisinya punya kalian semua udah. Ya. Sebelum materi saya mau tanya ini. Perkenalkan saya Sumartono. Dulu saya lulusan sini. SPK Baitul Hikmah dulu pertama. Ini ada Pak Ratin, ada Om Herman, Bu Ning, Bu Mun, ibu-ibu saya semua. Jadi rupanya orang sukses itu tidak harus pintar. Boleh tanya sama Bu Ning, saya dulu sekolah juara 2 ya Bu ya. Juara 2. Terus Joko Parmono itu juara 1 dari bawah. Jadi dari bawah itu kami juara 2 dan 1. Itu anak-anaknya Pak Widodo. Tapi emang dari dulu Bapak mengajarkan kita untuk etikanya. Jadi cerdas itu yang paling utama. Ya, saya mau tanya. Ini ada door prize-nya. Door prize-nya DP Umroh. Ya, DP Umroh. Saya tanya. Ada yang kenal sama Pak Widodo? Nama lengkapnya Pak Widodo siapa? Mas panitia, kamu nunjuk kawan-kawannya sini. Sini Mas. Yayasan Baitul Hikmah Kalimosodo. Kepala yayasannya siapa ketuanya? Ada yang tahu persis nggak? Waduh, sekolah di sini kok nggak tahu? Nggak tahu yayasannya, nggak tahu abahnya. Bu Ningsih itu nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ningsih Hestuwahini. Terus apa? Gelarnya apa? Gelarnya? Nah. Mana amplopnya Mbak? Amplopnya 1 Mbak. Kasih amplop Mbak.
DP umroh. Akbar Baitul Hikmah itu angkatan pertama tahun berapa? 1998. Betul. Mana amplop? Kita hari ini bersenang-senang. Kalau mau sukses itu awal mula bangun pagi sholat subuh, sebelum subuh itu udah luar biasa. Kalian sudah sukses. Ditambah lagi, coba biasakan setiap pagi, sore atau malam sehari sekali saja telepon ibu kalian. Tanya ibu kalian apa kabar? Ini harus dengerin dia. Mak udah makan dulu. Mak sehat apa enggak? Kalau dengerin Begitu. kan udah seneng ya. Itu suksesnya kalian. Saya sampai detik ini pun begitu. Saya mau kemana, saya telepon mama saya, minta doanya. Anak saya kemarin mau masuk kedokteran, saya minta doanya. Mama aku sampai puasa untuk cucunya. Itu sukses saya. Kalau uang, kalau kita bicara sukses finansial, saya udah nggak kurang. Itu udah Yayasan Aulia Rahmah itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa dinas sosial untuk program penjaringan. Nanti kalian bisa seperti itu. Kalian boleh seperti itu. Jadi untuk ODGJ di Lampung ini kita bikin yayasan seperti saya itu 10 unit saja masih penuh. Kebetulan saya kepala ruang di poliklinik. Setiap hari itu pasien itu rata-rata yang baru. Yang baru itu 10 sampai 14 orang. Baru. Kalian bayangkan tuh 1 bulan berapa? Sudah 300 orang gangguan jiwa. Apalagi yang lama. Yang baru nggak sembuh, yang baru datang terus, yang lama nggak sembuh-sembuh. Itu luar biasa. Terus kami di situ kerjasama dengan Orsos, dinas sosial. Saya dinas sosial itu sudah ada 9 dinas sosial yang MOU dengan kita. Itu untuk program penjaringan. Jadi kita ODGJ yang di jalanan itu yang kita tangkap. Dan kami dapat pembayaran dari dinas sosial. Per orang itu 8,5 juta. 2 bulan. Dikalikan kalau MOU sekarang nih tahun 2025 ini nanti kita akan MOU dengan Lampung Timur 100 ODGJ. Terus nanti di pertengahan tahun biasanya kita refocusing itu penambahan ODGJ-nya untuk penjaringan. Itu udah berapa itu? 1 aja. Kalau kita bicara finansial, 1 aja. Saya itu dalam 1 tahun dapat 1,5 miliar. Serius. Jadi untuk Lampung yang menjanjikan sekarang ini adalah pendidikan dan kesehatan. Kalian mau buat apa? Mau buat apa? Silakan untuk kesehatan. Kalau seperti apotik boleh. Syukur-syukur nanti di situ di dalamnya ada dokter prakteknya untuk jual obat. Terus perawatan luka. Mas, jadi anggota dewan dia kasih slot. Udah latihan sunat belum? Jadi selain memang ada kayak laki-laki yang di belakang. Udah pernah belajar sirkumsisi? Sudah praktek? Kalian tidak akan mendapatkan di sekolah ini. Kalian harus keluar praktek. Pas ada sunat masal ikut. Itu ilmu kalian. Saya dulu waktu masih bujang itu pasien itu kalau libur sekolah itu sunat bisa sampai 100 orang. Ada yang nggak yang berpikir kalian ini mau bikin usaha tapi nggak punya modal? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada. Dengkulmu saya beli 500 juta boleh nggak? Nggak boleh. Itu modal. Kamu sudah punya modal 500 juta. Kan sebetulnya kita juga itu modal kalian. Jadi situ saya Yayasan Aulia Rahmah itu ada modal. Dulu punya rumah sakit jiwa selalu penuh kapasitas. Saya suruh tinggal di tempat kita, bayar 25.000 dulu 1 hari. Kok lama-lama banyak sampai 8 orang. Kita khawatir, izinlah kita. Di dinas kesehatan dulu nggak ngasih izin, karena kalau lebih 10 kita mesti rumah sakit khusus. Waduh, kalau rumah sakit berapa itu kita bayarkan? Akhirnya kita izin ke dinas sosial. Dinas sosial memberi izin sampai detik ini, sampai hari ini. Pasien kita udah, kalau yang di Kemilik yang di sudah 70 sekian, yang di Natar itu udah ada 60 berapa?
Bisa nggak kalian seperti itu? Bisa nggak? Yang Bandar Jaya mana? Nanti saya kepingin Bandar Jaya kalau punya lahan di pinggir jalan, nggak kita kerjasama. Ada yang nggak kerja habis lulus ini? Nggak ada. Ini pengusaha ya? Pengusaha, insya Allah. Cuma punya klinik, Pak. Siap. Jadi harus klinik. Jadi izin sekarang kan mesti SIP, SIPP, Ukom dulu. Kalian ini nanti Ukom. Habis selesai akper Ukom, Mas Ajis lulusan kita dulu nunggak satu kelas dia nggak lulus. Nunggak. Dulu Pak Widodo sering banget nunggakin orang-orang anak-anak ini. Etikanya nggak baik aja ditunggakin sama Pak Widodo dulu sering. Satu kelas saya aja ada 3 yang nunggak Pak Ajis itu. Sekarang dia punya Ataraksis besar di Untung. Dia perawat rehabilitasi narkoba. Itu loh. Jadi maksud saya itu gambarannya yang lulus dari Baitul Hikmah ini, yang sampai adik-adik saya nggak ada yang lulus mereka tidak bekerja. Mereka bekerja, bahkan mereka buat lapangan kerja. Kalian ini udah tidak ada zamannya lagi minta-minta sama orang tua. Kalian harus usaha sendiri. Kalian udah harus usaha sendiri. Regulasi dan kepatuhan itu diizin ya. Jadi kalau mau bikin klinik keperawatan umpamanya, izinnya yaitu tadi nggak cuma 1 orang. Jadi kawan-kawan kalian bertiga apa berlima kalian buka sendiri itu praktek keperawatan. Apa namanya? Kalau punya saya itu praktek keperawatan Sidomukti. Jadi di sana kita kerjasama dengan BPJS. Teman-teman, amplopnya masih banyak. Jadi dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang bisa dipilih untuk menjadi pemenang yang bisa mendapatkan door prize ya teman-teman. Dari panitia tersendiri kita juga menyediakan door prize. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya, menyebutkan nama, pertanyaan, dan pertanyaannya tertuju untuk siapa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Fernando dari Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati. Dan kebetulan saya juga seorang mahasiswa S1 keperawatan juga Pak. Izin bertanya Pak, kalau untuk pembentukan klinik keperawatan itu apakah harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter spesialis jiwa atau dan lain-lainnya? Karena contoh klinik yang di pikiran saya itu ingin membentuk klinik keperawatan jiwa yang intensif Pak. Sekian, terima kasih. Jadi klinik keperawatan itu personal itu bisa saya namanya saya buat. Di situ ada ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah izin AMDAL. Ya, izin AMDAL. Kalau praktek perawatan ya, ini yang rawat inap, yang dia nanti bekerja sama dengan BPJS. Kalau nanti masalah di situ ada politik, kebijakan segala macam, itu terserah itu boleh ada, boleh tidak. Yang penting praktek keperawatannya itu ada proses izinnya. Dan sekarang mudah kok, mudah. Yang penting kalian STR sudah ada, syaratnya itu STR ada, bangunan emang layak, ya. Jadi seperti umpamanya nih contoh bangunan, kalau mau perawat inap kan luasnya berapa? Saya ada itu di syaratnya di formnya itu ada. Jadi seperti luas satu kamar itu untuk berapa orang, kemudian untuk 2 orang atau untuk 1 orang berapa kali berapa. Terus nanti di sini ada jendela, kan begitu kan? Terus itu AMDAL, ini yang agak susah. Terus Kesbangpol itu ada izin dari mereka. AMDAL juga ini sekarang ini kalau emang nggak ada orang jalan ini sekarang ini emang agak susah. Tapi tidak apa-apa. Kita di situ bunyinya proses, ya. Sekalipun kita sudah ada rawat inapnya, sudah ada orangnya, tapi izinnya belum lengkap. Yang penting proses izinnya sudah berjalan. Makanya kalian coba bikin seperti ini. Daerah Bandar Jaya, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, pokoknya di
di daerah tempat daerah yang lain. Yakin akan penuh, nggak penuh, yakin akan penuh karena gangguan jiwa ini luar biasa. Sekarang korban gadget, korban judi online, korban udah banyak. Jadi coba kawan-kawan anak-anakku yang kelas 3 ini coba, ayo nggak usah mikirin PNS. Izin bertanya Bapak, pertanyaan saya ditujukan kepada Bapak Sumartono. Di mana pertanyaan saya, bagaimana sih caranya Bapak, khusus bagi kita seorang calon perawat, agar lebih banyak lagi memiliki wawasan yang luas atau pemikiran yang terbuka terhadap kewirausahaan, agar kewirausahaan ini tidak dianggap sepele, terkhusus di ruang lingkup kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar kata mbaknya, itu entrepreneur namanya. Kalau kita perawat, ya usahanya jangan dagang, jangan usaha yang lain, usaha perawat itu banyak. Kayak mana? Untuk memajukannya supaya pikiran kita itu lebih lapang tentang wirausaha ini. Ya dengan cara seperti ini, ada seminar, ikut seminar, gitu kan? Terus kakak-kakak lah, contohnya kakak-kakak kalian yang emang di entrepreneur kesehatan mereka sudah sukses gitu loh. Ya kakak-kakak kalian itu luar biasa. Saya akan menceritakan beberapa kawan-kawan kita yang memang sudah sukses di sini, dan mereka bukan orang-orang yang pintar, bukan yang punya ranking 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu bukan, tapi mereka yang cerdas, dia tahu pasar. Jadi kayak satu tadi Pak Abdul Aziz nyomong sepeda itu sampai punya dokter 4, dokternya 4 sampai dia sampai jadi dokter 4. Terus Susilo itu sekarang membuat rumah sakit di Pesawaran. Itu lulusan Baitul Hikmah dan anak yang paling bandel itu dulu sering dimarahin sama Pak Widodo dulu. Terus siapa lagi? Deki kepala puskes ya di Sri Bawono, tapi sekarang luar biasa usaha dia di sana. Terus Deki, ini kawan-kawan yang aktor angkatan berapa Deki? Angkatan pertama. Saya cuma pamer ya, saya ini pamer supaya kalian bergerak hatinya untuk bangun diri kalian supaya kalian punya pekerjaan yang memang betul-betul kalian sukai. Ya, udah ya. Perawat nggak boleh miskin. Hei, anak-anakku, perawat itu nggak boleh miskin. Kalian modal ilmu kalian itu kalian bisa punya uang. Itu harus bisa kalian. Kalau kalian mau mengandalkan di pendidikan ini nggak ada. Kalian harus praktek keluar. Kalian harus belajar di luar. Sirko. Saya sampai sekarang sirko masih. Setiap libur sekolah itu banyak sirko. Ya. Itu ya Mbak ya.